Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Ciratau dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pasar uang yang mencakup konsep, fungsi, sistem, serta instrumen pasar uang di Indonesia. Jika kita lihat, pasar uang merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan karena berkaitan dengan kebutuhan dana jangka pendek dan stabilitas ekonomi negara. Baik, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dan pengertian pasar uang. Jika kita lihat, pasar uang adalah bagian dari pasar keuangan yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek, yaitu instrumen yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Secara sederhana, pasar uang menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Dana yang diperoleh biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, modal kerja, biaya operasional, dan menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Kalau kita bandingkan dengan pasar modal, perbedaannya terletak pada jangka waktunya. Pasar modal lebih berfokus pada investasi jangka panjang seperti saham, sedangkan pasar uang hanya berfokus pada kebutuhan dana jangka pendek dan risiko yang relatif lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dan fungsi pasar uang sendiri. Ciri pertama yaitu jangka waktunya pendek, kurang dari 1 tahun. Kemudian, instrumen pasar uang juga mudah dicairkan atau memiliki tingkat likuiditas tinggi. Karena itu, pasar uang sering digunakan ketika suatu pihak membutuhkan dana cepat. Selain itu, risiko dalam pasar uang relatif lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang, sehingga keuntungan yang diperoleh juga cenderung lebih stabil. Kemudian, fungsi pasar uang sendiri cukup penting, yaitu sebagai sarana pendanaan jangka pendek, menjadi likuiditas perbankan, menjadi tempat investasi yang aman, mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia, serta membantu kelancaran sistem pembayaran. Jadi, bisa dikatakan bahwa pasar uang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Pada slide selanjutnya dijelaskan manfaat pasar uang dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Pertama, bagi pemerintah, pasar uang membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Bagi perusahaan, pasar uang sangat membantu dalam memperoleh dana operasi secara cepat, tanpa harus mencari pembiayaan jangka panjang. Kemudian bagi perbankan, pasar uang digunakan untuk menjaga likuiditas dan mengatasi kekurangan dana sementara. Sedangkan bagi investor, pasar uang menjadi pilihan investasi yang relatif aman dan mudah dicairkan. Adapun peserta pasar uang terdiri dari Bank Indonesia, bank umum, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan non-bankan, dan juga investor. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pasar uang di Indonesia. Sistem pasar uang di Indonesia diatur sedemikian rupa agar stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional tetap terjaga. Kegiatan pasar uang biasanya dilakukan melalui transaksi antar bank, perdagangan surat berharga, dan sistem transaksi elektronik keuangan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum, seperti Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah menciptakan sistem keuangan yang aman, sehat, dan stabil agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulator dan mekanisme transaksi pasar uang. Regulator pertama yaitu Bank Indonesia, yang dimana Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengontrol jumlah uang beredar. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan dan melindungi konsumen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki peran terutama dalam penerbitan surat berharga negara dan kebijakan fiskal. Mekanisme pasar uang sendiri terjadi ketika pihak yang memiliki kelebihan dana menetapkan dananya pada instrumen pasar uang, sedangkan pihak yang membutuhkan dana akan meminjam dana jangka pendek melalui lembaga keuangan dan transaksi antar bank.
Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis-jenis instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang digunakan sebagai sarana investasi maupun pendanaan. Beberapa contoh instrumen pasar uang yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat deposito, komersial paper, repo, dan surat pembendaharaan negara atau SPN. Instrumen-instrumen tersebut umumnya memiliki risiko yang rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga banyak digunakan oleh lembaga keuangan maupun investor. Baik, pada slide selanjutnya, ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai beberapa instrumen pasar uang. Pertama, ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Kedua, ada SBPU, yaitu instrumen jangka pendek yang diperdagangkan antar lembaga keuangan. Ketiga, sertifikat deposito, yaitu simpanan berjangka yang bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, ada commercial paper atau CP, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan tanpa jaminan. Kemudian ada repo, yaitu transaksi penjualan surat berharga dengan janji akan dibeli kembali pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada SPN atau surat pembendaharaan negara, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Sebagai kesimpulan, pasar uang merupakan bagian penting dalam sistem keuangan yang menyediakan pendanaan jangka pendek bagi beberapa pihak. Pasar uang memiliki fungsi utama dalam menjaga likuiditas, mendukung kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di Indonesia, pasar uang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemerintah melalui berbagai regulasi. Selain itu, terdapat beberapa instrumen pasar uang seperti SBI, SBPU, deposito, commercial paper, repo, dan SPN yang mendukung aktivitas pasar uang di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.